السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang mizan, ada dua anak timbangan. Sudah ya. Kita lanjutkan yang ke-19. Wal imanu bi'adzabil qabr wa munkarun wa nakirun. Ini disebut karena apa? Kenapa dalam kitab-kitab akidah dan manhaj tidak disebut meyakini bahwa Allah itu cuman ada satu? Tidak ada kan? Kitab-kitab manhaj itu enggak ada disebut begitu. Meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta jagat raya alam semesta. Enggak ada, ya. Yang ada meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Meyakini bahwa Allah kelak bisa dilihat pada hari kiamat. Meyakini bahwa azab kubur itu ada, seperti nomor 19 sini. Kenapa? Padahal kan jelas lebih besar meyakini bahwa Allah itu tunggal, satu. Kenapa? Karena tidak diingkari. Siapa kaum muslimin yang mengingkari kalau Allah itu satu? Oh enggak, Allah itu dua, Allah itu tiga, kan enggak ada. Ngapain dibahas? Orang udah pada tahu semua. Lihat jelinya para ulama, manhaj dakwahnya para imam. Kalau udah benar semua, udah tahu semua, udah sama semua, ngapain dibahas? Justru yang dibahas, yang banyak diselewengkan oleh kaum muslimin. Sifat 20 tuh bahas, salawat nariyah bahas, salawat al-fatih, salawat tibul kullu. Pergi umrah di sana seminggu, umrahnya 3 kali 4 kali, itu bahas. Ya, mencium hajar aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan, itu bahas. Mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu bahas. Merayakan maulid Nabi, itu bahas. Kenapa? Karena itu penyelewengan. Kalau udah benar, ngapain? Di sini salahnya sebagian doa, justru malah nggak mau bahas yang gitu-gituan. Penyakit katanya. Ya. Bahas justru yang udah sama semua orang tahu, semua sama, semua yakin, nggak ada beda. Apa? Mari sedekah, mari bersatu, mari hormati ayah ibu kita, jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi. Itu sama semua, justru malah dibahas. Ini perbedaan antara orang awam dengan ulama, orang yang berilmu. Orang yang berilmu justru membahas yang diselewengkan. Agar apa? Agar kaum muslimin selamat dari penyelewengan itu. Agar kaum muslimin menjadi benar, kembali kepada agama yang benar. Bukan malah dinina-bubukkan. Nggak apa-apa. Yang penting tidak berzina, nggak apa-apa. Yang penting tidak berjudi,
nggak apa-apa, yang penting tidak minum khamar, nggak apa-apa, yang penting sholat, dan seterusnya. Jelas ini sebuah kekeliruan. Nah, lihat ini ya. Kenapa dibahas azab kubur? Karena ada sekelompok kaum muslimin yang mengingkari adanya azab kubur. Pakai apa? Pakai ro'yu. Azab itu kan siksa. Azab itu kan siksa, hukuman. Mana ada hukuman sebelum pengadilan? Pengadilan dulu, hisab dulu, baru dihukum. Sedangkan hisabnya, pengadilannya di mana? Nanti di akhirat kan, di padang mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan, ini belum dibangkitkan. Kok sudah dihukum, sudah diazab? Jadi Allah disuruh mengikuti hukum manusia, hukum dunia. Hukum dunia ya iya, bahwa pengadilan dulu, diadili dulu, ditanya, dijawab, ada saksi, ada bukti. Setelah berdasarkan saksi dan bukti yang meyakinkan, baru dihukum. Allah disuruh ngikutin aturan manusia seperti itu, aneh seaneh-anehnya. Ya terserah Allah ya. Tanpa pengadilan, tanpa hisab, Allah menghukum, adil nggak? Pasti benar apa bisa salah? Ya pasti benar. Mana ada Allah salah? Allah mengadakan hisab kelak cuman ingin menunjukkan saja, bukan kemudian Allah nggak tahu. Tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa tanya jawab, Allah sudah tahu. Abu Jahal pantasnya di sini, Abu Lahab pantasnya di sini, Abu Bakar pantasnya di sini, Umar pantasnya di sini. Allah tahu, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Kenapa pakai hisab segala? Allah ingin menunjukkan. Dan terserah Allah tentunya. Terserah Allah. Bahkan seandainya tanpa ujian dunia, terserah Allah. Ya. Allah ciptakan para nabi, para rasul langsung dengan tangannya misalnya, seperti Nabi Adam. Udah jadi, Allah masukkan surga. Allah ciptakan Fir'aun, Iblis, Abu Jahal, Abu Lahab dengan tangannya sendiri. Udah jadi, Allah masukin neraka. Bolehkah bagi Allah? Ya tentu boleh. Nggak ada yang nggak boleh bagi Allah. Ya. Maka aneh dan sama sekali tidak berdasarkan dalil mengatakan sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, seolah dia mewajibkan sesuatu kepada Allah. Itu yang bikin Abu Hasan al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, nggak mau lagi duduk di Abu Ali al-Jubba'i, guru besarnya. Dan kebetulan ayah tirinya menikahi ibunya 40 tahun kira-kira. Satu ketika Abu Ali al-Jubba'i mengatakan di dalam majelisnya itu, yajibu 'ala Allahi kadza, yajibu 'ala Allahi kadza, yajibu 'ala Allahi kadza. Allah wajib begini-begini, Allah wajib begini-begini. Allah wajib bagi Allah memasukkan orang-orang soleh ke dalam surga. Wajib bagi Allah memasukkan Iblis, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab ke dalam neraka. Wajib bagi Allah membalas kebaikan dengan kebaikan. Wajib bagi Allah, wajib bagi Allah. Di situ ada anak tirinya itu, Abu Hasan al-Asy'ari, berpikir, berani-beraninya seorang makhluk mewajibkan sesuatu kepada Khalik. Kalau yang mewajibkan itu Allah sendiri, iya. Yang mengharamkan itu Allah sendiri, iya. Aku haramkan atas diriku apa? Nah dengar, kata Allah, aku haramkan atas diriku apa? Kezaliman. Allah yang mengharamkan sendiri. Ya, nggak ada
aku haramkan kepada diriku ini itu disebut-sebut, cuma dolim ini. Ya. Dan ketika Allah menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun dengan tangannya tanpa kehidupan dunia, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun langsung Allah cemplungkan ke neraka. Zalimkah Allah? Zalimkah Allah? Tidak. Zalim dari mana? Mana letak zalimnya di mana? Orang bikin-bikin sendiri, menciptakan sendiri, ya terserah dia, terserah Allah. Sama ketika antum bisa membuat sesuatu dari kertas misalnya, dari kardus misalnya, habis itu antum injek-injek, antum banting-banting, antum bakar. Zalimkah antum? Zalim dari mana? Orang ciptaan antum sendiri. Adakah hukum yang akan mengadili antum karena nginjek-injek, ngerusak, ngebakar mainan yang antum bikin sendiri? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Padahal antum membuat mainan itu, kardusnya mungkin, besinya, aluminiumnya, bukan ciptaan antum, beli atau ciptaan orang lain, yang jelas itu ciptaan Allah. Itu dibilang tidak zalim. Bagaimana Allah menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun tanpa bantuan siapapun? Proses ada, tapi tanpa bantuan siapapun, semua kehendak Allah. Lalu langsung Allah masukkan ke neraka. Zalim dari mana? Mana letak kezalimannya? Nah, di sini banyak dari kita nggak sadar. Ya, teganya Allah begitu ya, zalim dong. Masuk baru lahir sudah dicap neraka, masuk belum lahir sudah dicap surga. Bahkan masih disulbi ayahnya, bahkan masih disulbi Adam, sudah ditentukan ini anak cucumu yang akan masuk surga, kalau yang ini anak cucumu yang akan masuk neraka. Kok Allah begitu ya? Padahal belum diuji, belum lahir di dunia, masih ribuan tahun lagi Allah sudah tetapkan ini calon penduduk surga, ini calon penduduk neraka. Zalimkah Allah? Tidak. Zalim dari mana? Segala sesuatu milik dia, mau diapakan terserah dia. Di sini jangan kita merasa berharga di hadapan Allah. Nggak ada harganya kita ini. Ya, kalau tiba-tiba Allah balik kita menjadi orang kafir dan masuk neraka selama-lamanya, kalau Allah mau bisa, terserah Allah. Gimana kita mau mengandalkan sholat kita, puasa kita, sedekah kita, merasa soleh, merasa bertakwa, padahal kalau Allah menghendaki kita kekal di neraka, bisa. Sangat kecil bagi Allah, dan gak ada Allah perasaan sedih, gak enak, gak ada yang besar di hadapan Allah. Bayangkan manusia termulia, manusia terbesar, manusia paling berilmu, manusia paling bertakwa, dan manusia yang sangat dicintai oleh Allah, Allah bikin menderita. Nggak ada rasa nggak enak, ya. Kayak apa hancurnya Rasulullah mendengar dari Allah lewat Jibril bahwa ayah ibunya masuk neraka. Kayak apa hancur hati beliau. Allah nggak peduli. Terhadap Rasulullah aja Allah nggak peduli. Terhadap Nabi Nuh kayak apa hancur hati beliau. Anaknya Kan'an Allah takdirkan kafir dan kekal di neraka selama-lamanya. Begitu pula Nabi Ibrahim, ayahnya jelas-jelas kufur masuk neraka. Nah, ini pelajaran bagi orang yang mengatakan nggak mungkin orang tua Rasulullah kok masuk neraka. Itu Nabi Ibrahim. Apa bedanya Rasulullah dengan Nabi Ibrahim? Sama-sama Nabi, sama-sama Rasul, sama-sama Khalilullah. Hanya beliau lebih mulia dari Nabi Ibrahim. Iya. Kalau ayah Nabi Ibrahim Allah takdirkan masuk neraka, ayah ibu beliau Allah takdirkan masuk neraka pula, mungkinkah? Ya sangat mungkin. Dan itu sabda Nabi sendiri. Ya, dan itu sabda Nabi sendiri. Mana ada seorang muslim yang waras lalu ngarang-ngarang, ya. Yang mengatakan ayah ibu Rasulullah masuk neraka bukan ngarang, memang ada dalilnya. Yang mengatakan masuk surga justru yang mengarang, ya. Dan ada dua yang datang
Di alam kubur itu Mungkar dan Nakir, dua-duanya malaikat. Ini sahih, ini sahih, sama dengan Jibril sahih, Mikail atau Mikala sahih, Jibril sahih. Yang dhaif Ridwan, Raqib, Atid, Israfil, ini dhaif berdasarkan riwayat dhaif. Hanya 5 ya, Mungkar, Nakir, Jibril, Mikail, satu lagi Malik, yang berdasarkan riwayat sahih. Adapun selebihnya tanpa nama, tanpa nama. Apa misalnya malaikat maut, malaikat kematian, bukan Israel. Israel dhaif. Hamalatul Arsy, malaikat pemikul arsy. Penjaga gunung, Hafadhah, penjaga. Kemudian yang membawa satu titik air hujan ke titik di mana bumi itu terkena air itu. Di satu titik air hujan bersama satu malaikat. Berapa juta, berapa miliar jumlah malaikat. Ada lagi malaikat yang di sholat di Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat di situ sholat. Setelah salat 2 rakaat dia keluar dari Baitul Ma'mur dan tidak akan pernah masuk lagi, salat lagi di situ selama-lamanya. Padahal itu setiap hari, dari semenjak diciptakannya langit dan bumi sampai hari ini, sampai hari kiamat. Dari situ kita tidak bisa membayangkan berapa miliar, berapa triliun jumlah malaikat, jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Adapun Jibril satu, malaikat maut pencabut nyawa satu, penjaga gunung satu, ya, Mungkar Nakir tentu 2. Ini akal kita tidak bisa mencerna, nggak sampai akal kita. Begitu dangkalnya, begitu ceteknya akal kita, nggak bisa membayangkan aja, nggak bisa. Bagaimana malaikat maut pencabut nyawa yang jumlahnya cuma 1 kok bisa mencabut nyawa ribuan manusia sekaligus di menit yang sama, di detik yang sama? Barangkali akal kita tidak sanggup untuk membayangkan saja. Satu di barat sana, satu di timur sana, di utara, di selatan. Kecil bagi malaikat maut. Nah, malaikat maut yang masih makhluk, belum Tuhan, belum Khalik, kita tidak bisa mencerna, apalagi Allah Rabbul Alamin. Maka jangan sok-sokan mencerna dengan akal ketika Allah bilang, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, aku membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jariku. Gak bisa cerna kita ucapan Allah ini, maka sudah tidak usah dicerna. Imani apa adanya bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nggak usah sok-sokan pakai akal kita, logika kita, nggak akan masuk, nggak akan nyambung. Mungkin seperti anak TK disuruh mikir pelajaran SMA, nggak akan nyambung, nggak akan bisa, nggak bisa nalar dia, bahkan lebih dari itu. Diawali dengan pertanyaan, dan pertanyaan ini diajukan setelah para pengantar, para pelayat meninggalkan kuburan, dan si mayat ini mendengar, dihidupkan lagi.
bunyi sendal yang kembali dipakai, karena sunnah ketika kita masuk kuburan melepas sendal, sepatu, alas kaki. Di dalam kuburan kita harus pertengahan, dalam segala hal kita harus pertengahan, mengikuti sunnah Nabi, termasuk di dalam masalah kuburan. Jangan terlalu meninggikan, jangan terlalu merendahkan kuburan. Apa merendahkan kuburan? Masuk kubur masih pakai alas kaki, duduk atau berdiri tepat di atas mayat, maka hindari duduk di situ, berdiri di situ. Duduklah atau berdirilah di sela-sela, maka kuburan itu kan ada selanya, ya. Jangan terlalu merendahkan, juga jangan terlalu meninggikan. Dikasih atap, ditembok, ditinggikan sampai setengah meter, 1 meter, ya, dan dilebarkan, padahal kita tahu mayat cuman segitu, ya. Kok beli kuburan untuk 1 mayat 5 kali 10 meter misalnya, seperti kuburan-kuburan Cina itu kan lebar begitu, ya. Haram. Jangan dikasih lampu, ya, dibangun dengan mewah, marmer segala macam. Terlalu meninggikan tidak boleh, terlalu merendahkan tidak boleh. Jadi pas. Biar pas bagaimana? Biar pas bagaimana? Ikuti cara Rasul dan para sahabat, itu paling pas. Karena Rasul dan para sahabat sudah dinyatakan oleh Allah sebagai ummatan wasata, umat pertengahan. Jadi pertengahannya tidak boleh berdasarkan akal, logika, nurani kita. Sudah ada contohnya, sudah ada yang mencontohkan pasnya itu di mana, pada diri Rasul dan para sahabat. Pas. Didatangilah setelah roh itu dimasukkan kembali ke jasad, karena jasad saja tanpa roh tentu tidak hidup, tidak bisa ditanya dan seterusnya. Dan didudukkan, ya, dan ditanya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. 3 pertanyaan ini. Maka ada kitab Usulus Salasah, 3 pokok. Siapa? Allah, Rasulullah, dan Islam. Ini kita harus belajar, ya. Kita harus tahu Allah itu seperti apa, berada di mana-mana, apa berada bersemayam di atas arsy. Gitu. Allah itu sifatnya 20, betul? Apa ratusan, apa ribuan? Kita harus tahu, karena akan ditanya. Akan ditanya. Jangan sampai pengetahuan kita tentang Allah salah. Lihat saudara-saudara kita yang yakin betul bahwa Allah itu berada di hati kita. Ini sebuah pengetahuan yang salah. Apa istilahnya? Subhat. Subhat itu tahu, dia merasa tahu, padahal yang dia ketahui itu salah. Masih mending yang tidak tahu, iya kan? Wah, nggak tahu saya. Allah ada di mana? Tahu nggak? Nggak tahu saya. Tolong kasih tahu. Kan gitu. Daripada Allah ada di mana? Ya ada di mana-mana. Ada di hati kita. Keluar hadis-hadis palsu maudhu. Tidak ada tempat yang cukup bagi Allah, karena Allah Maha Besar, saking besarnya. Yang cukup, yang muat adalah hati seorang muslim. Ya, ini kan kacau. Emang hati seorang muslim seberapa sih? Ya, katanya jagat raya alam semesta nggak muat untuk Allah. Hati seorang muslim malah muat. Aneh.
Ya kalau itu sabda Nabi, sami'na wa ata'na. Itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sama dengan 7 ayat dalam Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Allah bersemayam di atas ars, berada di atas ars. Bukan duduk menempel di ars, bukan. Entah berapa juta kilometer jarak antara ars dengan Allah, tidak menempel. Karena sifat Allah adalah ba'inun an kulli khalqihi, terpisah dari seluruh makhluk. Gak ada satupun makhluk yang menempel pada diri Allah. Maka Al-Quran makhluk apa bukan? Sudah lewat ya. Al-Quran makhluk apa bukan? Tentu bukan, karena Al-Quran itu menempel pada diri Allah. Ya. Yang pertama kali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Yasin dan seterusnya, siapa? Allah. Allah ucapkan itu pertama kali, didengar oleh Jibril. Jibril sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana disebut makhluk? Orang menempel pada diri Allah. Siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut? Yang bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut hanya orang yang beriman. Hanya orang yang beriman dan imannya benar. Ketika imannya salah, subhat seperti tadi, insya Allah nggak bisa jawab. Ya. Walaupun dia hafal Man Rabbuka, sudah dihafalin misalnya, Rabbi Allah, ya. Tapi dia nggak ada iman. Dia meyakini Allah ada di mana-mana, misalnya dia meyakini bahwa selain Allah ada juga yang bisa menurunkan hujan, selain Allah ada juga yang bisa menahan hujan, selain Allah ada yang bisa menghidupkan dan mematikan, selain Allah ada yang bisa memberikan rezeki dan seterusnya. Orang yang berkeyakinan seperti ini, insya Allah tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Ya. Jadi nggak usah diapalin lafadznya, tapi yakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini dan seterusnya. Termasuk Islam, pertanyaan kedua. Dan Nabi SAW di riwayat lain ditampakkan siapa orang ini. Kalau dia Muslim, umat Muhammad SAW yang benar, maka akan mengatakan dia adalah Rasulullah, diutus oleh Allah dan seterusnya. Tentu beliau tidak ditanya ya, karena justru beliau adalah menjadi objek pertanyaan itu. Beliau tidak ditanya, dan bukan cuman beliau yang tidak ditanya. Orang-orang kaum muslimin yang tidak ada pertanyaan kubur adalah yang mati syahid. Yang mati syahid. Pedang yang menebas lehernya, tombak yang masuk ke dadanya sehingga dia mati, peluru yang masuk ke kepalanya sehingga dia mati dalam jihad itu, ini cukup sebagai pengganti. Itu sudah merupakan ujian sebagai pengganti dari pertanyaan kubur. Maka tidak ada pertanyaan. Bagaimana ketika seseorang bisa menjawab pertanyaan itu, maka mendapatkan nikmat kubur atau ditidurkan. Ya. Kalau mati syahid, inda rabbihim yurzaqun, berada di sisi Allah dan diberi rizki, entah berupa apa. Yang jelas itu sebuah kenikmatan. Lalu bagaimana yang tidak bisa menjawab? Maka
dipukul antara dua telinganya, berarti di sini ya. Dengan pukulan yang seandainya gunung Uhud dipukul dengan pukulan tersebut, maka gunung Uhud akan hancur. Kayak apa pukulannya itu? Dan dia menjerit kesakitan luar biasa, terdengar oleh siapapun yang ada di sekitar kuburan itu, kecuali dua, as-saqalan, manusia dan jin. Manusia dan jin yang tidak mendengar. Maka ayam, kucing, kambing, semut, malaikat apalagi mendengar teriakan itu. Dan wajib bagi kita mengimani ini. Iman tidak perlu, iman kepada Allah dan Rasulnya tidak perlu bukti. Kita buktiin yuk, nah, bawa ayam ke kuburan ya. Kuburan orang kafir kan pasti siksa nih. Nah, coba reaksinya gimana? Ayam, kucing ya, petok-petok apa enggak ya. Enggak perlu, orang yang beriman enggak perlu seperti itu. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, iya. Abu Jahal, Abu Lahab, Bani Israel itu mau beriman minta bukti dulu. Turunkan makanan dari langit, baru kami beriman. Sudah diturunkan makanan, mana, salwa, minta yang lain lagi, minta yang lain lagi, minta yang lain lagi, minta yang lain lagi. Itu Bani Israel, Al-Yahud. Sampai puncaknya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak mau beriman lagi kepada engkau ya Musa, kecuali kita melihat Allah langsung berada di depan kita sekarang ini. Kayak apa itu? Ya, inilah Bani Israel. Para sahabat tidak ada seperti itu. Enggak ada para sahabat yang minta mukjizat Nabi, melihat mukjizat Nabi, melihat mukjizat Nabi dulu baru beriman, enggak. Tapi beriman dulu, yakin dulu. Habis itu muncul mukjizat dari Nabi di saat dibutuhkan. Di saat 80 orang kelaparan, Nabi cuman punya semangkok susu. Ya. Nabi awalnya kan beliau berdua dengan Abu Hurairah. Ya. Beliau dapat hadiah itu. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah, lumayan. Abu Hurairah hampir setiap hari lapar kan, nggak punya apa-apa. Ahlu Suffah beliau, hidup di emper Masjid Nabawi. Ya, kalau kata kita sekarang ya pesantren, nggak pulang ke rumahnya kan, di Yaman beliau. Dan Abu Hurairah kan bukan sendirian, puluhan orang Ahlu Suffah di situ. Tujuannya mencari ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau berdua dengan Abu Hurairah dapat semangkok susu. Kata Abu Hurairah, nggak mungkin Nabi nggak ngasih. Ya lumayan lah semangkok bagi dua. Tiba-tiba Rasul bilang ke Abu Hurairah panggil Ahlu Suffah. Angkat Abu Hurairah, kan banyak puluhan, ini cuma semangkok ya. Lemes Abu Hurairah ya, pupus harapan ya. Tapi karena diperintah oleh Nabi, ya sudah, sami'na wa ata'na, dipanggil ya. Dan dengan mukjizat yang turun dari Allah, yang Allah kehendaki, maka Nabi berikan kepada orang pertama ya, minum. Mungkin orang pertama minum nggak enak kali ya, orang cuma semangkok ya, mungkin nyeruput dikit gitu ya, takut nggak cukup. Kata Nabi terus sampai kenyang ya. Orang kedua disuruh minum terus sampai, orang ketiga terus sampai kira-kira 80 orang, sampai semuanya kenyang semua. Rasul mengatakan tinggal kita berdua yang belum ya. Abu Hurairah minum sampai kenyang,
terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Ini semua beriman semua. Baru melihat mukjizat, dan itu saat dibutuhkan. Tidak kemudian Nabi minum, kemudian ditaruh lagi ya, buat besoknya lagi, ya kan? Yang nggak besoknya lagi ya cari nafkah lah. Ini memang sedang dibutuhkan pada kelaparan. Ya. Tidak kemudian mangkok itu disimpan oleh Abu Hurairah atau sahabat. Ya. Itu rupanya para sahabat beriman kepada Nabi, tidak menunggu mukjizat, tidak seperti Bani Israel. Dan kita mestinya seperti itu, nggak perlu bukti, tidak perlu bukti. Bahkan ucapan-ucapan Nabi yang merupakan nubuat, ramalan, itu Umar memaknai sebagai perintah. Bentuknya khobar. Al-khobaru bima'nal amar. Khobar tapi maknanya perintah. Ketika Suraqah mengejar Nabi 3 kali, selalu ditelan oleh bumi kudanya. Antum tahu ceritanya ya? Bukan itu fokus cerita kita. Nah, akhirnya ketika dia masuk Islam, Nabi mengatakan, engkau akan mendapatkan gelang dari Romawi, gelang emas dari Romawi. Ada Umar di situ. Umar tahu ya, ada Umar atau tidak, pokoknya Umar tahu. Rasul wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Nah, ketika Umar menjadi khalifatul Islam, datanglah ghanimah dari Romawi. Salah satunya ada gelang, 2. Nabi tadi bilang 2 gelang Romawi. Ini diamalkan oleh Umar. Umar meyakini perintah Nabi, ucapan Nabi itu bukan sekedar ramalan, tapi perintah. Maka Umar mencari Suraqah. Mana Suraqah? Dikasih gelang itu 2. Padahal Nabi tidak mengatakan, wahai Umar, kalau engkau mendapatkan ghanimah dari Romawi, berikanlah 2 gelang kepada Suraqah. Tidak. Tapi khobar, dalam bentuk khobar, informasi. Dan itu dimaknai oleh Umar sebagai perintah. Itulah para sahabat. Tidak butuh bukti. Nah, termasuk ini. Nih. Sampai kapan disiksanya? Ada 2 kemungkinan. Bisa sampai hari kiamat. Siapa contoh? Fir'aun disiksa terus, merasa dia timbul tenggelam di air itu sampai hari kiamat. Ya, jasadnya aja tenang, Allah Maha tahu dan Maha bisa ya. Orang-orang kafir terus disiksa sampai hari kiamat. Yang kedua, bisa muslim tapi dia mati bunuh diri. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mati bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya ke jurang misalnya, maka setelah mati itu dia akan dibantingkan ke jurang. Ya tentu sakit sekali. Pikir mereka kalau sudah mati nggak sakit, selesai. Ternyata enggak. Dijatuhkan ke jurang sampai hari kiamat. Berarti kan terus ya. Ada juga yang sebentar, habis itu ditidurkan. Bahkan ada yang mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur itu hak. Disinilah kita masih bisa saling tolong menolong. Kita masih bisa membantu. Ya, walaupun dia sudah mati. Inilah seorang muslim luar biasa. Tolong menolong, saling membantu, bukan hanya ketika masih hidup saja. Sudah meninggal masih bisa menolong. Bagaimana? Jangan buru-buru pulang.
Jangan buru-buru meninggalkan mayat yang barusan dikubur. Sudah selesai penguburan, berdirilah sejenak di situ. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ini yang paling mudah. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, teguhkanlah dia, tenangkanlah dia. Kan sebentar lagi mau ditanya, dan waktu itu kan belum, karena masih ada yang ada di kuburan. Nanti ketika mereka sudah meninggalkan kuburan semua, baru datang dan mendengarkan bunyi alas kaki tadi. Ya, boleh dengan bahasa kita kalau kita tidak hafal. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, tenangkan dia dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ya. Dan ini atas perintah Nabi alaihi salatu wassalam kepada kaum muslimin, para sahabat, ketika penguburan satu mayat. Mintakanlah sabat, ketenangan kepada Allah, karena sebentar lagi saudara kita ini akan ditanya. Bukan ngajarin, mendoakan, ya Allah, tenangkanlah dia, ampuni dia. Bukan ngajarin. Bulan sebentar lagi mungkar nakir akan datang sama kamu ya. Kalau dia nanya man rabbuka, jawabnya Rabbi Allah, gitu ya. Kan talqin kan begitu. Karena ada di daerah-daerah itu seperti itu. Tentu ini jahil, jahil luar biasa. Dia tidak akan bisa menerima pelajaran. Alamnya kan sudah lain, bukan alam dunia. Dan tadi pasti pertanyaan itu pasti bisa menjawab kalau dia muslim, mukmin. Kalau Islamnya batal, dia syirik, baru nggak bisa jawab. Atau kafir, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, nggak mungkin bisa jawab pertanyaan itu. Kalau ada tausiah di situ mengingatkan boleh, nggak ada nggak masalah. Bukan sebuah keharusan. Tidak diriwayatkan bahwa Nabi setiap kali mengubur mayat selalu ada tausiah, enggak. Kalau ada, ya silakan, enggak, ya enggak masalah. Bahwa beliau pernah berbicara sesuatu di atas kuburan, betul. Tapi tidak terus-menerus. Tidak terus seperti itu. Beda dengan menyolati, memandikan, itu terus-menerus. Setiap kali ada yang mati, ya harus dimandikan, harus dikafani, harus disolati. Adapun tausiah di atas kubur tidak terus-menerus. Apa yang bisa dilakukan setelah itu? Tidak ada. Sudah selesai. Ketika kuburan sudah ditinggalkan, sudah nggak ada lagi. Maka sunnah kursi-kursi, meja kembalikan seperti semula. Bendera kuning apa segala macam cabut. Kembali seperti semula. Jangan memperlama kesedihan. Nah, kalau mau ihdad, berkabung, karena ibunya baru saja meninggal, nggak masuk kantor, nggak buka toko, nggak ke ladang, boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari. Udah 3 hari, kembali ke kantor, kembali bekerja. Jangan berlama-lama dalam kesedihan itu, berduka itu. Lupakan. Orang mati itu lupakan, siapapun dia. Mau ayah kita, ibu kita, guru kita. Yang diingat-ingat nasihatnya, petuahnya, ilmunya, bukan individu orangnya. Orang kafir mengajarkan kepada kita, ingat-ingat orangnya. Si Fulan bin Fulan, ditulis namanya. Kalau perlu dibikin patungnya, kalau perlu peninggalan-peninggalannya dilestarikan, dimuseumkan dan seterusnya. Seandainya museum
orang mati itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali mengabadikan pakaian Nabi, bejana Nabi, apalagi tongkat yang pernah dipakai oleh Nabi dan seterusnya dikumpulkan dalam satu tempat khusus. Kan para sahabat tidak bodoh, para sahabat yang paling benar dalam beragama. Maka ketika para sahabat tidak mengawetkan barang-barang milik Nabi, maka itu bukan sebuah kebenaran. Kebenaran adalah mengawetkan, melestarikan ajaran Nabi, nasihat Nabi, ilmu Nabi. Itu dia yang ditulis oleh para sahabat, ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As. Abu Hurairah tidak, ya, Abu Hurairah nggak bisa baca, nggak bisa tulis, cukup dengan hafal, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Apalagi diulang lagi 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, ini lebih buruk lagi. Ini bukan ajaran Islam, walaupun isinya tasbih, tahlil, takbir, baca Al-Quran, sedekah makanan, tetap itu bukan ajaran Islam, muhdas. Sesuatu yang baru yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semua yang tidak ada contoh dari Nabi muhdas, semua yang muhdas bid'ah, semua yang bid'ah sesat, semua yang sesat terancam neraka. Ya. Satu lagi tentang azab kubur ini, bukan sesuatu yang merupakan dosa besar. Kalau tidak sholat jelas besar sekali. Berzina, minum khamar, berjudi, dosa besar. Ini cuman kencing tidak cebok. Kan kecil sekali ini. Najis. Rata-rata orang kafir ya seperti itu. Jarang sekali, mungkin hampir tidak ada orang kafir itu kencing cebok. Hanya kaum muslimin yang kencing dan cebok, tidak meninggalkan najis itu walaupun setetes. Tetes kan tetap najis. Dari sesuatu yang sederhana menurut orang kafir, yaitu kencing tidak cebok, menjadikan azab kubur. Ya. Maka hati-hati, bukan karena dosa besar saja. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan.